Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan amal kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita membaca Al-Quran, maka tidak sedikit kita akan mendapatkan kata amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Maka ada baiknya ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan kata amanu, kita melihat terjemahannya, karena itu merupakan surat cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, hambanya yang beriman. Jemaah dimuliakan Allah, ada 52 titik atau 52 tempat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan kata amanu wa amilus salihat. Ada 52 tempat dalam Al-Quran Allah sandingkan kata amanu wa amilus salihat. Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 25, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian di ayat yang lain kita bisa melihat dalam surah Al-Maidah, dalam ayat 9 Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Lagi-lagi Allah mensandingkan kata amanu wa amilus salihat. Lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Bagi mereka itu adalah ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Contoh yang terakhir kita lihat dalam surah Al-Asr, mungkin anak-anak kita juga menghafalnya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Lagi-lagi Allah mensandingkan kata amanu wa amilus salihat. Allah dalam surah Al-Asr ini menggambarkan orang-orang yang merugi. Siapa mereka yang tidak rugi? Mereka adalah orang yang amanu, beriman, wa amilus salih, dan beramal saleh. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kena sampaikan adalah bahwasanya iman implementasinya adalah amal saleh. Iman adalah fondasi untuk kita beramal saleh. Jadi seseorang itu tidak disebut dia itu beriman sebelum dia beramal soleh. Harus dibuktikan. Pembuktiannya adalah dengan amal soleh. Makanya dahulu itu orang Arab Badui ketika mereka masuk Islam, mereka mengatakan kepada Rasulullah, qalatil a'rabu amanna. Rasulullah, kamu kalau tamu Islam, kakak beriman, afankan Islam, beriman. Tetapi karena iman adalah perkara hati, Rasulullah tidak langsung memvonis. Makanya faedah haji tanya jangan mudah untuk memvonis orang, ya, apalagi soal keimanan. Turun wahyu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan qulu aslamna. Wahai Muhammad, katakan kepada orang Arab Badui ini, mereka itu belum beriman, tetapi mereka telah masuk Islam. Katakanlah aslamna, kami telah masuk Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu dia Islam, kemudian iman, dan dia jika terus meningkatkan keimanannya, maka dia akan meraih ketakwaan. Itu tingkatannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dalam Al-Quran ada kata iman yang langsung dikhususkan dengan amal soleh. Contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu tentang puasa. Itu langsung pengkhususan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, langsung tentang puasa. Jika tadi kita sampaikan itu secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu amalin ahabbu ila Allah? Perkara apa atau amalan apa, amal kebaikan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu fi waqtiha. Salat pada waktunya. Jadi terkadang yang mengherankan, sebagian orang berpuasa tetapi hanya bersalat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agamanya. Masjid hanya tiang runtuh, ya, bermasalah. Begitu juga dengan amal seseorang. Apabila salatnya itu bermasalah, maka amalan yang lainnya akan bermasalah. Apabila salatnya itu benar, maka insya-Allah amalan yang lainnya juga akan ikut benar. Suatu ketika saya pernah membersamai seorang syekh yang bernama Syekh Abdul Karim Iwad As-Sulmi. Ya, beliau imam dan khatib di salah satu masjid di Mekah Al-Mukarramah. Suatu ketika saya membersamai beliau, azan berkumandang. Apa yang terjadi? Beliau bergegas menuju masjid dengan langkah yang cukup besar, karena orang Arab berbadan besar dan kaki yang cukup panjang-panjang, sehingga saya tertinggal di belakang. Di lain kesempatan beliau menyampaikan, as-salatu hiya tatbiqun amaliyun lit-tauhid. Dipegah oleh syekhnya bahwasanya salat itu adalah pembuktian ketauhidan kita, pembuktian keimanan kita. Jadi iman kita yang pertama sekali dibuktikan itu adalah dengan salat. Sehingga iman itu menjadi tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Dipegah oleh Allah dalam surah An-Nahl, man amila amalan salihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beriman, yang beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, min dzakarin aw unsa, baik itu urang inang ataupun urang agam, wa huwa mu'min, kepada Allah, dan dia itu beriman. Dah garis bawahi wa huwa mu'min, dia itu beriman. Balasan yang Allah berikan kepada mereka, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang. Bagi siapa? Orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah. Jadi Allah hanya berpegang wa huwa ghani, dan dia itu orang kaya baru mendapatkan kesenangan. Tetapi baik dia itu miskin ataupun kaya, tua ataupun muda, urang inang atau urang agam, dia berhak untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dipegang oleh Allah, Allah akan membalas dengan sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh saknyo selama apa yang telah mereka lakukan selama mereka hidup di dunia. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan salah satu cara kita untuk mengingat Allah. Dipegang oleh Allah dalam surah Taha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ingatlah kepadaku dengan salat. Jadi tanya tadirikan salat itu untuk mengingat Allah. Kenapa pentingnya kita mengingat Allah? Dipegah oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 150, fadhkuruni adzkurkum. Ingat kepada Lun akan ingat Allah. Jadi ketika seorang hamba dia ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kepadanya
maka di sini segala yang kita butuhkan, segala yang kita inginkan, insya-Allah akan Allah berikan jika itu yang terbaik bagi kita. Terkadang urang dilalaikan buat salat, gepe entuk-entuk, ya, karena keinginan, berbagai macam keinginan orang. Nah, yang keinginan karena ingin melanjutkan tidurnya, ada yang keinginan karena ingin sedang berbicara dan berjualan mencari nafkah, mencari rezeki. Nah, yang keinginan karena sedang main game dan menyelesaikan gamenya dan seterusnya. Padahal dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, orang-orang yang lalai dari salatnya. Jadi semoga kita baik sampai termasuk dalam golongan urung-urung yang lalai daripada solat, dapat untuk solat. Maka itu sangat berbahaya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, solat adalah salah satu bentuk zikir kepada Allah. Dipegah oleh Allah dalam surah Al-Baqarah di alih ayat tadi yang sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ini janji Allah, minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan solat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solatnya kan beban bagi kita, tetapi menjadi solusi hidayah, menjadi penerang bagi kita. Menyatakan dalam surah yang lain Allah sampaikan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk salat dan sabar. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kepada Allah, kamu hanya boleh rezeki dari kata, tetapi kamu yang akan memberikan rezeki. Sehingga ulama disebutkan, ketika Allah menyebutkan tentang salat, masih di ayat yang sama, kemudian Allah berbicara tentang rezeki, ini menunjukkan bahwasanya orang yang menjaga salat, dia akan Allah jamin rezeki, dia akan Allah beri rezeki. Terkadang tanya menjauhi sang pemberi rezeki untuk mencapai rezeki. Tanya tak minta rezeki, tetapi sang pemberi rezeki Allah, ketika panggilan datang hayya 'ala salat, hayya 'alal falah, kita tidak mahu memenuhinya. Tidak masuk akal, tidak sinkron. Lagi orang kena perlek anak bujuk hafal Quran, tetapi hana gejuk basikulah hafal Quran, apakah mungkin? Tidak. Menasih kita tanya perlek rezeki yang halal, thayyibah, yang baik, rezeki yang berkah, berlimpah, tetapi kita menjauhi sang pemberi rezeki, maka ini tidak sinkron. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam solat di antara dua sujud kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah, nyumpah ampun dosa lun ya Allah, warhamni, negasih lun ya Allah, wajburni, ya Allah, perbaiki kondisiku ya Allah. Mungkin saatnya tanya banyak berbuat kemaksiatan, banyak berbuat kesalahan. Saat ini kita banyak melakukan perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia. Wajburni, ya Allah, perbaiki kondisi lun ya Allah. Mungkin di tempat pekerjaan kita banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki agar lebih baik kondisi lun ya Allah. Wajburni warfa'ni, ya Allah, angkat derajat lun ya Allah. Dipermudahkan untuk menghadapi ataupun menghadiri kajian-kajian agar bertambah ilmu, terangkat derajat. Warfa'ni warzuqni, ya Allah, nabi rezeki kepada dunia Allah. Sampai rezeki pi dalam solat kepada Allah. Warzuqni wahdini, ya Allah, nabi hidayah kepada dunia Allah. Mungkin saat ini saya masih banyak tentang sunnah-sunnah yang tidak saya ketahui. Mungkin selama ini saya banyak berbuat salah, maka tunjukkanlah kebenarannya ya Allah. Wahdini wa'afini, nabi kesehatan kepada dunia Allah. Mungkin dengan kesehatan saya bisa beribadah dengan lebih baik, bisa beribadah dengan lebih kuat, bisa berbuat baik lebih banyak. Karena ketika kita sakit, kita akan sulit untuk berbuat amal kebaikan. Wa'afini wa'fu anni, ya Allah, ampuni segala kekhilafan dunia Allah. Mungkin nak kata yang hana sengaja tercuit, ya, mencuri bak hati saudara dunia Allah. Nah, perkataan sikap yang tidak senang di hati saudaraku ya Allah, maka kekhilafannya belum diampuni ya Allah. Begitu indahnya doa yang kita panjatkan selalu dalam solat, segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat kita minta. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada tausiah subuh ini adalah apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun aktivitas kita,
seburuk apapun kondisi kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, jangan tinggalkan dan abaikan solat. Karena solat bisa menjadi solusi, bisa menjadi petunjuk. Solat bisa menjadi pencegah dari amal keji dan mungkar. Mohon yang dapat kamu sampaikan, lebih dan kurang kamu mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.